Literasi, hal yang menurut warga negara Indonesia sangat penting. Terlihat pada peringkat dunia, Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara terbawah dalam minat literasi dan peningkatan dari peringkat kedua terbawah juga dalam dunia. Data UNESCO menyebutkan, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Padahal, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Tapi kita patut bersyukur karena negara kita ada di urutan teratas dalam 5 dunia dalam kota tercerewet di media sosial. Walaupun jarang membaca. Memang biasanya di daerah terpencil masih susah ditemui toko-toko buku perpustakaan yang memadai. Tidak seperti halnya di kota-kota besar. Namun keterbatasan akses ini seharusnya bisa diatasi. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi internet dan gawai serta perangkat elektronik lain, terutama untuk sekolah di daerah pelosok desa. Sudah banyak platform-platform yang menyajikan bacaan untuk masyarakat tentunya. Dari informasi terkini, buku digital, komik, dan masih banyak lagi yang dapat diakses oleh masyarakat. Salah satunya adalah aplikasi bernama Keepin School yang memiliki koleksi buku dan ramah sekolah. iPusnas yang merupakan buatan Indonesia dengan beragam fiturnya. Gramedia Digital yang sekarang menyajikan dalam bentuk digital. Dan selain menyajikan bacaan, aplikasi tersebut juga mengajak penggunanya untuk berkontribusi dalam membuat bacaan yang menarik. Aplikasi seperti Wattpad, sebuah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk membaca atau mempublikasikan karya yang mereka tulis. Dari sini kita tahu bahwa anak muda di Indonesia dapat memberi pengaruh besar terkait minat baca di Indonesia. Seperti Cindy Alesia yang mencoba menyalurkan hobinya ke dunia penulisan di salah satu aplikasi. Halo, nama aku Cindy Alesia. Aku masih pelajar dan aku bersekolah di Sekolah Kejuruan di Bogor dengan jurusan Analis Kimia. Awal suka nulis itu sebenarnya dari kecil sih, karena ngerasa suka, dan akhirnya waktu kelas 7 itu aku mulai kenal sama platform yang namanya Wattpad. Mulai dari situ aku mulai bikin cerita. Selama bikin cerita banyak sih rintangannya, kayak mood yang turun, terus writer's block, nggak ada ide sama sekali buat lanjutin cerita, dan juga kesibukan di sekolah yang bikin waktu buat nulis itu bentrok, nggak ada. Pernah tiba-tiba kesel banget nggak mau lanjutin nulis, itu penyebabnya karena viewers dan nggak pede sama tulisan sendiri. Dari nulis itu aku gabung ke komunitas menulis. Awalnya sih jadi member, terus gabung jadi admin. Jadi admin waktu itu aku nyoba jadi admin sosial media dan jadi admin grafik. Dari pengalaman-pengalaman selama di komunitas itu berlanjut sekitar setahun sampai 2 tahun. Di kelas akhir SMP itu aku vakum dari literasi dari komunitas dan baru aktif lagi tahun 2020 kemarin. Dan di tahun 2020 kemarin aku mulai dengan join jadi sebagai member. Kemudian di tahun 2021 ini aku punya komunitas. Nah, di komunitas ini aku bertujuan biar kalau menulis itu tuh gampang, dan aku pun join gak hanya komunitas literasi, tapi aku juga dikenalin sama teman aku untuk join ke komunitas para penulis yang bisa berbayar, dan mulai dari situ aku beralih dari yang nulis di Wattpad jadi di platform berbayar.
dari nulis di platform berbayar itu akhirnya hobi aku membaca dan menulis yang hanya sekedar hobi sekarang mulai kayak ditekunin untuk jadi pekerjaan sampingan sebagai pelajar. Terus untuk pembelajaran selama perjalanan aku di dunia literasi ini ya itu konsisten. Belajar untuk selalu konsisten dan bertanggung jawab, terutama saat menjadi penulis di platform berbayar. Pertama tahu nulis di platform online berbayar kayak gitu, itu tahu dari status WhatsApp teman. Dari situ akhirnya aku join di grup untuk nulis di platform namanya Novelme. Di situ kita harus nulis full day selama 1 bulan untuk dapetin bonus 400.000. Dan jika ditambah sama profit berbayar, kalau kita udah ngajuin kontrak itu bisa sih 1-2 juta dapat. Dari Novelme itu akhirnya aku ngerasa ketagihan dan aku mulai nyari lagi platform nulis berbayar yang lebih nyaman dan lebih worth it ke penulis. Dan di situ aku nemu di Dreamy dan sekarang ini sedang proses pengajuan kontrak. Inspirasi menulis, kayak ide-ide menulis itu biasanya sih aku dapat dari cerita orang atau cerita pribadi aku sendiri. Karena kan kebetulan beberapa temen itu banyak yang nyaman cerita-cerita tentang kehidupan mereka, dan dari situ aku pikir wah moralnya ini bisa dibagi. Dan aku pengen bagi moralnya itu dengan melalui tulisan, gitu. Menurut kamu, minat baca di Indonesia udah cukup belum? Menurut aku sendiri sih secara pribadi belum cukup banget, karena Indonesia masih jauh ketinggalan gitu loh untuk minat baca, dan banyak juga pemuda-pemuda tuh kurang respect sama buku, dan biasanya yang sering aku temuin itu mereka baru baca 1-2 halaman itu lebih sering langsung ketiduran. Kamu setuju nggak sama statement tentang minat baca itu rendah karena harga buku-buku yang diperjualkan terlalu mahal? Kalau menurut aku sih enggak, karena dalam aku yang bekerja di penerbitan, kebetulan aku juga kerja di penerbitan, dan itu biasanya untuk harga satu buku itu mencakup dari semua gaji karyawan, sebagian gaji karyawan para pekerja yang ada di penerbit tersebut seperti editor, layout, direkturnya, wakilnya, itu bergantung sama harga buku. Jadi menurut aku sih itu enggak terlalu mahal sih. Menurut kamu, gimana caranya kontribusi anak muda dalam menumbuhkan minat baca itu? Kontribusi anak muda terutama yang berbakat di bidang literasi ya. Kalau menurut aku lebih baik mereka eksplor lebih lagi dari bakat mereka dan gak usah ragu-ragu untuk nunjukin bakat mereka, dan itu bisa naikin minat baca di Indonesia juga dengan menghasilkan karya-karya cerita yang lebih baik. Itu satu persatu bisa numbuhin minat baca di Indonesia.